Dibilang heboh-heboh juga enggak, artis terkenal juga enggak, mantan udah tahu dong yang Nyai maksud. Jadi si boneka itu sama si laki-laki yang ternyata make lawyer 12 itu lawyer nggak. Kasus ikan asin sepertinya menemui babak baru. Ya, setelah kubu Galih dan Kumalasari beserta Pablo Benua dan Ray Utami menabuh genderang perang dengan kubu Virus, kini muncul sosok Nikita Mirzani yang dengan lantang membela Virus Arafik untuk terus melanjutkan proses hukum demi membela harkat dan martabat seorang wanita. Namun di tengah aksinya membela Virus, Nikita pun mendapat serangan balik dari pihak pengacara Galih Ginanjar. Pasalnya pada hari Kamis 4 Juli 2019 kemarin, tim pengacara Galih dan Kumalasari resmi melaporkan komentar pedas Neki ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Saya Cahyo Pribadi Rehat Kota Barat SHMH dan sekaligus mewakili seluruh profesi aparat pengacara yang membuat laporan terhadap Nikita Mirzani. Nomor laporan kita resmi pada hari ini adalah nomor 4006 terkait dengan ada blog dari YouTube daripada Nikita Mirzani yang menyatakan story bahwa para advokat adalah yang mana itu sekarang sudah lagi viral. Maka untuk itu pada hari ini kami resmi telah buat laporan, dan laporan ini dianalisa dan sudah masuk unsurnya, maka terima laporan ini. Tinggal kita tunggu selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi selanjutnya dan pemanggilan terhadap terlapor Nikita Mirzani. Seperti yang diketahui beberapa hari lalu, Niki melontarkan kekesalannya terhadap tim pengacara Galih yang dianggap hanya memanfaatkan momentum agar mendulang popularitas di layar televisi melalui unggahan Instagram story-nya. Nah, jadi hari ini itu dibilang heboh-heboh juga enggak, artis terkenal juga enggak, mantan udah tahu dong yang Nyai maksud. Jadi si boneka itu sama si laki-laki yang ternyata make lawyer 12 itu lawyer ya setipe lah. Berarti nggak salah lah mereka milih itu orang-orang karena dari kehaluannya, attitude-nya, terus kesombongannya. Di dunia kehaluan itu sama-sama. Aduh, itu paling lawyernya juga agak ada yang dibayar, cuman mau masuk TV sama kayak kliennya. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak menghadapi orang-orang yang ingin berperang dengannya. Dengan kepala tegak, Niki mengaku tidak takut dengan laporan yang telah dibuat oleh pihak pengacara dari Galih Ginanjar. Enggak dong, masa Nyai khawatir? Tuh, enggak lah. Aku udah biasa dilaporin polisi, ya Allah. Enggak apa-apa, laporin aja. Kalau dia ngelaporin berarti dia ngerasa dong. Berarti dia merasa. Kalau gua kan, kalau mau lihat kata-kata gue yang udah di-capture banyak sama akun-akun gosip, kan gue tidak menyebutkan seluruh lawyer Indonesia. Gitu. Nggak apa-apa, laporin aja. Gue nggak kenal wajah-wajah orang itu, nggak pernah juga gue lihat menangani kasus apa-apa segala macam. Kita sudah melakukan laporan terhadap dugaan penghinaan profesi advokat melalui media sosial yang dilakukan oleh inisial NM. Ya, dugaan tersebut menghina terhadap profesi advokat. Karena apa? Advokat itu dalam menjalankan tugas dilindungi oleh undang-undang. Ya, dilindungi oleh undang-undang bertindak untuk atas nama klien. Ya, pada saat 2 hari yang lalu telah terjadi dugaan tindak pidana penghinaan terhadap profesi advokat yang mengatakan advokat itu NM. Ya. Untuk itu kami selaku tim kehormatan pembela profesi advokat melakukan upaya hukum, melaporkan ke tindak pidana tersebut ke Polda Metro Jaya mengenai 1 pasal Undang-Undang ITE, ya, pasal 3, dan untuk pasal 45 nomor 19 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tentang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Tapi ngeliat Galih banyak pengacara nih,
Heeh. 12 sampai 12 pengacara tanggapannya seperti apa sih? Kenapa? Pengacara yang gue kenal itu pengacara hebat ya, pengacara beneran semua gitu. Apalagi pengacara gue Bang Fahmi ya kan, itu kan juga pengacara. Gue bingung, kok orang-orang di sekeliling gue yang pengacara nggak ada yang ngelaporin gue, kok orang-orang itu malah ngelaporin gue ya udah berarti kan ketahuan tuh siapa yang ada otaknya siapa yang enggak. Seolah tidak takut dengan pelaporan yang ada, Niki malah menganggap jika pelaporan yang dilakukan pihak pengacara Gali dan Kumalasari merupakan cara agar pengacara tersebut mendulang kesuksesan dengan memanfaatkan momentum seperti ini. Bagaimana tidak, kasus ini memang menarik perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga bukan tidak mungkin dengan cara membela Gali dan Kumalasari ini, para pengacara yang berada di pihak keduanya akan dikenal publik dan meraih popularitas tinggi. Namun pernyataan berbeda dilontarkan oleh salah satu pengacara Gali yang menganggap jika pelaporan ini merupakan tanggapan dari banyak pengacara yang merasa tersinggung dengan perkataan Nikita Mirzani, bukan dikarenakan mencari popularitas. Dia ngapain sih pada cari-cari panggung ya? Ntar gue bikinin deh panggung satu-satu. Kan gue orang kaya. Jadi kalau dia memanfaatkan momen situasi dan kondisi seperti ini ya sah-sah aja, nggak apa-apa gue. Toh juga bayarannya masih ya bisa gue injek lah. Karena ini bukan menyangkut pribadi saya laporkan ini bukan menyangkut masalah dia menghina pribadi saya sebagai apa, tapi enggak. Tapi karena saya ini sangat greget terhadap kasus ini karena dia menyangkut profesi advokat yang dihinanya seluruh Indonesia ini. Kalau dia menyangkut profesi advokat, berarti seluruh Indonesia. Meski kini terlihat tenang dalam menghadapi laporan yang ditujukan pada dirinya, namun artis sensasional ini menyatakan tidak akan tinggal diam jika namanya terseret arus dalam kasus ini. Dirinya pun akan siap menyerang balik tim pengacara tersebut, namun hanya menunggu waktu yang tepat. Kan dia udah nyebut nama gue, justru gue lagi nunggu laporannya. Keseret-seret mah udah biasa, ntar lihat aja, kelar udah. Kan lo tau gue, kalau gue kan lebih suka diserang duluan. Nanti udah kelar semua baru gue serang balik.